Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifatun Ulfa, NIM 1218022 dari kelas Fikih Jinayah A. Saya akan menerangkan materi guna memenuhi tugas ulangan akhir semester. Yang pertama itu jarimah hudud. Jarimah hudud sendiri itu adalah tindak pidana yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, mau berat maupun ringan. Sanksinya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil nakli. Macam-macam jarimah hudud. Jarimah hudud itu ada 7 macam. Yang pertama, tindak pidana hudud yang jenis pidananya ada hukumannya telah ditentukan. Yang pertama itu zina. Zina itu berhubungan seksual. Yang kedua itu qadzaf, menuduh orang lain berbuat zina tanpa cukup bukti. Yang ketiga syirbah. Syirbah itu minum minuman keras. Yang keempat al-baghyu. Al-baghyu itu pemberontakan. Terus yang kelima ridho. Ridho itu murtad. Kemudian yang keenam sariko. Sariko itu pencurian. Yang ketujuh hirabah. Hirabah itu mengganggu keamanan. Dalam materi jarimah hudud 1 itu membahas tentang zina, qadzaf, dan syirbah. Yang pertama itu zina. Zina itu hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Dasar hukumnya Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekatkan zina, sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sanksi zina ditetapkan 3 hukuman, yaitu dera, pengasingan, dan rajam. Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan kepada pezina yang bikar atau perawan. Sedangkan hukuman rajam ditetapkan kepada pezina yang muhsan atau sudah menikah. Hukuman dera 100 kali ditetapkan kepada pezina yang bikar atau perawan. Sedangkan hukuman pengasingan ditetapkan kepada pezina yang bikar atau perawan. Hukuman tersebut dilakukan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu dan dikenakan adalah pembuat zina muhsan sudah menikah baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua itu qadzaf. Qadzaf itu suatu pelanggaran yang terjadi jika ada seseorang dengan berbohong menuduh seorang muslim yang berzina atau meragukan silsilahnya. Dasar hukum qadzaf ini yaitu Quran Surat An-Nur ayat 4. Yang artinya itu, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Sanksi qadzaf, jika seorang itu menuduh orang lain berbuat zina, maka seorang itu harus mendatangkan 4 orang saksi. 1 diantaranya itu adalah dirinya, yang sama-sama menyaksikan tertuduh melakukan tindakan zina secara langsung. Kesaksian keempatnya juga harus seragam. Jika penuduh tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka penuduh itu diancam hukuman had qadzaf berupa hukuman dera 80 kali. Tetapi hukuman tersebut tidak berlaku bila si pelaku penuduh itu adalah suami tertuduh yang telah bersumpah li'an.
Kemudian yang ketiga itu syirbah. Menurut Imam Abu Hanifah itu syirbah adalah meminum minuman keras atau khamr yang menjadikan mabuk atau gangguan kesadaran, baik diminum banyak maupun sedikit. Dasar hukumnya itu Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya itu mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Terkait dengan sanksi syirbah, para ulama itu bersepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman syirbah adalah kepala negara atau imam, atau wakilnya. Wakilnya itu petugas yang diberi wewenang olehnya, karena hukuman tersebut adalah yang hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Sanksi hukuman syirbah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aspek hukum Islam. Para ulama itu bersepakat bahwa konsumen khamr ditetapkan sanksi hukuman had, yaitu dera sesuai berat ringannya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, hukuman minuman khamr itu dera 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Ahmad, hukuman minuman khamr itu dera 80 kali jika hakim memandang perlu. Yang kedua itu dari aspek peraturan perundang-undangan. Pihak pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 86 Menkes 4/1997 tentang minuman memabukkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan penggunaan terhadap minuman-minuman memabukkan dalam masyarakat. Kemudian materi berikutnya itu Jarimah Hudud 2. Jarimah Hudud 2 itu tentang syarikoh, ridho, al-bughah, dan hirabah. Yang pertama itu syarikoh atau pencurian. Nah, syarikoh ini merupakan masdar atau gerun yang secara etimologi berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi dan dengan tipu daya. Syarikoh secara terminologi berarti mengambil harta orang lain dengan cara aniaya tanpa ada keraguan. Suatu tindakan dapat dikategorikan pencurian setelah memenuhi dua syarat. Yang pertama itu mengambil harta yang bukan menjadi miliknya. Yang kedua itu mengambil harta dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kemudian dasar hukumnya penjatuhan sanksi bagi jarimah syarikoh adalah firman Allah yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang itu Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Sanksi hukuman jarimah hudud syarikoh ini yaitu potong tangan. Tangan yang dipotong itu adalah tangan yang digunakan untuk mencuri. Kemudian menurut redaksi surat Al-Maidah ayat ke-38 tadi, sanksi atau hukuman potong tangan ini pendapat ulama itu berbeda-beda, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu
Hukuman tersebut bersifat ta'abudi atau kepatuhan beribadah. Karena itu tidak dapat digantikan dengan hukuman lain, misal dengan penjara atau yang lainnya. Yang kedua itu hukuman tersebut makul al-makna, bisa dirasionalkan, yakni mempunyai maksud dan pengertian rasional. Jadi karena itu hukuman potong tangan bagi pencuri dapat diganti dengan hukuman lain, tidak harus dengan potong tangan. Kemudian ada ketentuan khusus pencuri yang tidak boleh dipotong tangannya. Pencuri yang tidak boleh dipotong tangannya itu antara lainnya itu ini. Yang pertama, pencuri yang dilakukan secara khianat, yaitu orang yang mengambil harta atau benda yang diamanahkan kepadanya. Kemudian yang kedua itu mengambil harta orang lain dengan cara paksaan dan kekerasan. Yang ketiga itu mengambil dengan cara menjamret. Yang keempat itu mencuri di medan peperangan. Yang kelima itu mengambil buah yang tergantung di atas dahannya karena dia itu sangat lapar dan haus. Kemudian yang kedua itu ridho. Ridho itu secara bahasa adalah keluar. Maksudnya itu seorang muslim yang keluar dari keislamannya menuju kekafiran. Orang yang keluar dari Islam itu disebut murtad. Menurut istilah syara', ridho itu meninggalkan agama Islam dan menentangnya setelah agama tersebut dianutnya, dan ridho hanya terjadi di kalangan orang yang telah memeluk Islam. Dasar hukum ridho itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian sanksi ridho. Sanksi ridho itu diancam menjadi 3 hukuman. Yang pertama itu hukuman pokok, hukuman mati. Yang kedua itu hukuman pengganti. Hukuman pengganti ini diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti berupa taksir. Hukuman tambahan. Yang ketiga hukuman tambahan merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk bertasharuf atau mengelola hartanya. Kemudian yang ketiga itu al-bughoh atau pemberontakan. Secara bahasa itu berarti melampaui batas, aniaya atau zolim. Secara istilah, al-bughoh adalah seseorang keluarnya dari ketaatan kepada penguasa yang sah karena perbedaan persepsi atau takwil. Kemudian dasar hukumnya al-bughoh sendiri ini firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sanksi al-bughoh sendiri ini, sanksi pidananya pemberontakan ini adalah hukuman mati. Kemudian yang keempat itu hirabah atau merampok. Secara etimologi itu berarti perang,
merampas harta, membuat kerusakan, kebinasaan, kecelakaan, atau menyebarkan permusuhan. Secara terminologi, hiraba adalah tindakan bersenjata dari kelompok orang untuk melakukan kekacauan, pertumpahan, merusak harta benda, serta menentang perundang-undangan. Dasar hukumnya itu firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang menerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Kemudian dari sanksi hiraba, hukuman terhadap pelaku hiraba ada 4 macam. Yang pertama hukuman bunuh atau kisos. Kemudian yang kedua hukuman salib. Yang ketiga hukuman potong tangan dan kaki secara silang. Kemudian yang keempat itu hukuman buang atau pengusiran.